Taklim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 103 dan seterusnya. Di samping perintah Allah tentang tetap sholat dalam kondisi apapun, terutama sholat jamaah. Fa'idha qadaytumus sholata, jika kalian telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, jangan lupa tetap zikir dalam kondisi ketakutan habis sholat. Jangan sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabur. Yang ketiga, orang yang setelah melakukan sholat, setelah sholat fardu, tapi dia nggak mau zikir, nggak mau minta, itu ini mengindikasikan bahwa orang yang bukan orang yang sholat tidak mau wiridan, meninggalkan zikir, itu diaku sebagai anak setan, anak iblis, apalagi tidak sholat sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Kawan Kudial Bawawi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan duduk dalam lembaran taklim ini. Semoga niat kita ikhlas karena Allah, niat menghidupkan Islam di tengah-tengah kita, menghilangkan kebodohan dengan menghidupkan Islam di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita ucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat.
Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 103 dan seterusnya. Surat An-Nisa ayat 103 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Fa'idha qadaitum mongko nalikane nglaksanakake sira kabeh as-sholata ing salat ay faradun tegese rampungake sira kabeh minjasan salat. Fadkuru mongko nyebuto sira kabeh dikira sira kabeh Allah. Dikir bitahlili kelawan maca tahlil wa tasbih lan tasbih. Qiyaman hale ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa ala junubikum lan ing atase pira-pira lambung pira kabeh. Aimut tojiina tegese turun miring sira kabeh. Ai fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Faidat maknantum mongko nalikane wis aman sira kabeh, ai amantum tegese aman sira kabeh, fa'aqimu mongko jumenengno sira kabeh as-sholata ing salat, ad-duha negakno sira ing salat bihuquqiya kelawan pira-pira hake salat. Inna sholata saktamene salat iku kang ana apa salat alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin iku kitaban sebagai kewajiban ay maktuban tegese den wajibake ay mafrudon den fardhake mauqutan ton kang den
atur waktune ae muqaddaron den tentuake waktunya sholat. Fa'idha qadaitum, jika kalian telah menyelesaikan semua, apa yang diselesaikan? Menyelesaikan as-sholata sholat. Jika kalian telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, jangan lupa zikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan kiaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan tidur miring. Ayat ini masih menerangkan tentang ayat sebelumnya kaitannya. Ayat sebelumnya tentang perintah sholat walaupun dalam keadaan ketakutan, keadaan peperangan, ketakutan dalam peperangan maupun ketakutan hal-hal yang lain, tetap diperintah untuk sholat jamaah. Apalagi kondisi yang tidak dalam kondisi seperti tadi, dalam keadaan baik-baik saja, kenapa kita tidak mau sholat, apalagi sholat berjamaah. Kemudian ayat ini di samping perintah Allah tentang tetap sholat dalam kondisi apapun, terutama sholat jamaah. Fa'idha qadaitumus sholata, jika kalian telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, jangan lupa tetap zikir dalam kondisi perang ketakutan. Habis sholat jangan sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabur. Dalam kondisi perang tetap dianjurkan Allah beritahu fadhkurullah. Jadi kapan itu habis sholat wiridan gitu loh Pak maksudnya. Jadi setelah sholat, terutama sholat ini sholat fardu, ketika kita habis melaksanakan sholat, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian, fadhkurullah, setelah sholat ya tetap apa? Zikir wiridan. Pernah dalam satu riwayat, jadi ini termasuk anjuran, mungkin bacaan wiridan ya, bacaan zikir setelah sholat ini sudah populer ya, sudah populer Pak ya, sejak kecil, sejak ini cerita masa kecil orang-orang dahulu yang sekarang sendiri. Ini termasuk pendidikan guru-guru saya. Ketika saya masih duduk di kelas 3, kelas 4 MI, madrasah sore, sekolah madrasah tingginya, pagi SD, itu dianjurkan anak-anak yang ngaji Al-Quran di pondok di musola ini, habis sholat tidak boleh langsung pergi, harus mengikuti wiridan sampai selesai. Ini tujuannya apa? Sekaligus mendidik kita, anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Karena apa? Bacaan wiridan ini pendidikan yang secara langsung dipraktekkan di dalam sholat, di dalam sholat di wiridan. Apa yang bacaan kita ikuti. Nah, ternyata Al-Quran merintahkan seperti ini. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullah, setelah kalian selesai melaksanakan sholat, zikirlah kepada Allah. Zikir, bacaan zikir yang sudah populer, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali. Dan ini pun beragam. Istighfarnya macam-macam. Ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul
qayyumu wa atubu ilaihi, ditambah min jami'il ma'asi wa dzunub yang kita pakai sampai 3 kali. Ada yang apa? Ragamnya astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Penting apa? Depannya istighfar. Astagfirullah. Setelah baca istighfar, kemudian baca kalimat tauhid. Apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis baca istighfar, tujuannya apa? Minta ampun kepada Allah. Jadi bagian dari baca istighfar itu di kalimat zikir. Banyak baca istighfar, kita baca istighfar astagfirullahaladzim, itu apa? Batinnya minta ampun kepada Allah. Karena kita ini tidak luput dari salah, hilaf dan dosa pasti. Untuk itu minimal kita baca istighfar sehari semalam dalam sholat imam berapa kali? Wiridannya 3 kali ditambah nanti sebelum baca tadi 3 kali 6 kali. Kemudian untuk 1 kali lagi 7 kali 5 35. Kalau Nabi Muhammad sehari 100 kali kita 75 ya. Minimal kita bisa menteladani tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya istilahnya apa? Ya, karena wiridan zikir sholat ini bagian daripada apa? Ibadah menyambung dalam ibadah. Kalau kita sholat kemudian kita zikir itu bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Ada satu kisah. Ada seorang yang apa? Sudah keluarga lama nazar. Nazar pengen punya anak. Kalau nazar pengen punya anak, cuman nazarnya bukan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nazarnya ke selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mana? Pokoknya kamu harus punya kamu. Ya, punya kali ya di sana pokoknya apa? Meditasi ya, menurut spiritualnya, kemudian ya pokoknya wasilah yang ada di situ ya. Kepengen punya anak dan kebetulan mungkin ketemu jin yang ada, jin atau iblis yang ada di situ. Hasil aku niatku ini pengen punya anak. Jadi akhirnya apa? Nanti kalau aku punya anak, nanti kamu saya kasih hadiah. Akhirnya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, kemudian ya sebulan 2 bulan akhirnya apa? Punya anak. Sampai punya anak 3. Setelah sampai punya anak 3, anaknya sudah pada sekolah. Dia lupa nazarnya. Setelah lupa nazarnya, lama-lama dia ingat. Saya ingat dulu satu nazar. Kalau punya anak, saya akan memberi hadiah pada si jin kemarin itu, iblis. Suatu ketika si orang itu ditemuin si jin. Weh, bro, kamu punya utang dengan saya. Dulu kamu nazar, belum kamu selesaikan dengan saya. Iya, tapi aku ingat kamu apa kepada.
Aku mau ngasih hadiah kamu, tapi nyarinya gimana? Aku gak ketemu. Ya udah, kalau kamu mau memberi hadiah kepada saya punya anak 3, kasih kepada mereka. Siapa anakmu? Orang yang durhaka terhadap orang tua, itulah anakku, kasih hadiah kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, orang yang selalu menipu, berbuat curang di dalam jual beli di pasar maupun rumah, itulah anakku, berikan hadiah kepada mereka. Yang ketiga, orang yang telah melakukan setelah sholat fardu tapi dia nggak mau bikin, nggak mau menikah, itu juga anakku, kepada mereka. Berarti itu mengingatkan kepada orang itu tadi. Jadi mengindikasikan bahwa orang yang tadi, orang yang sholat tidak mau wiridan, meninggalkan zikir, itu diaku sebagai anak surga, anak muslim. Apalagi tidak sholat sama ini tujuannya tetap zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ayat ini sebagai dalilnya setelah sholat dianjurkan supaya jangan langsung ini menunjukkan setelah sholat kita wiridan karena di dalam bacaan wiridan setelah sholat itu banyak manfaatnya. Seperti apa? Baca apa? Tadi yang pertama baca istighfar itu minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kemudian setelah itu baca apa? Berdoa Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami, jagalah kami, selamatkan kami dari siksa api neraka. Setelah itu Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, doa selamat, ya doa selamat. Berarti itu apa? Kalimat-kalimat yang sangat mulia, sangat mustajab. Apalagi itu kalimat Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumber keselamatan. Wa minkas salam, Allahumma antas salam, engkaulah sumber keselamatan, engkaulah sumber kesejahteraan. Wa minkas salam, keselamatan datangnya dari engkau. Wa ilaika ya'udzu salam, dan kepada engkau kesejahteraan, keselamatan akan kembali kepada engkau. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan kelak semoga engkau masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kesejahteraan. Itu doa sangat ampuh. Allahumma tabarakta rabbana wa ta'alaita, engkau maha memberi berkah, engkau maha luhur, ya Rabbana ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Isinya daripada bacaan itu ini betapa hebatnya seorang ulama yang menyusun kalimat-kalimat yang dijadikan zikir untuk sholat. Ini susunannya dibaca itu orang banyak. Kalimat itu 20 ya. Dari jawaban, maka jawaban bahkan seluruh Nusantara maki kalimat ini. Ini konon ini yang menyusun kalimat wiridan mulai dari astagfirullahaladzim sampai baca tahlil. Ini adalah seorang dari Langitan Jawa Timur, seorang tokoh dari Jawa Timur. Kemudian
dirangkum, kemudian dirangkum, dituliskan, kemudian disebarkan oleh termasuk itu orang-orang nabi, orang-orang wal jamaah. Makanya kebanyakan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah pasti zikirnya dengan suara kencang. Barangkali imamnya berapa, imamnya berapa. Memang itu pendapat ulama yang seperti itu. Ada yang tetap pakai apa? Setelah sholat dia wiridan zikir kepada Allah, tapi wiridannya enggak bersuara. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Imam apa? Berbeda pendapat. Mereka juga mengatakan zikir, tapi zikirnya tidak bareng-bareng. Zikirnya nafsi-nafsi. Baca zikirnya masing-masing. Jadi ayat ini menerangkan setelah melaksanakan sholat wajib hendaknya tetap duduk di tempat pada posisinya menyambung dalam ibadah, yaitu dalam rangka ingat kepada Allah. Istilahnya Pak wiridan setelah sholat maktubah. Kemudian diantaranya bacaan-bacaan yang sering kita baca dalam wiridan seperti apa? Baca tasbih 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca takbir 33 kali. Karena itu juga ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, man sabbaha dubura kulli sholatin salasan wa salasina, barang siapa yang membaca tasbih setelah sholat fardu salasan wa salasina 33 kali, wa hamidalan membaca tahmid alhamdulillah salasan wa salasina 30 ayat 33, wa kabbara dan membaca takbir salasan wa salasina 33 kali, ghufirat dzunubu walau kanat misla jabatil bahr. Ghufirat dzunubu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang setelah melaksanakan sholat itu dosanya dibersihkan oleh Allah, diampuni Allah. Mungkin dengan bacaan sholat, dengan bacaan wirid. Dan di dalam bacaan wiridan zikir setelah sholat juga di samping ada bacaan itu ada kalimat doa. Karena kata Nabi, doa yang paling diijabah oleh Allah itu doa yang pertama, doa di tengah malam, itu yang orang-orang dan saudara-saudara kita sedang tidurnya, kita bangun sholat tahajud, minta kepada Allah, berdoa, doanya diijabah. Yang kedua, doa yang berada, doa yang dipanjatkan di akhir sholat. Di akhir sholat itu ada yang mengatakan doa sebelum membaca salam, ada kalanya yang mengatakan doa setelah sholat, kemudian yang itu doa yang dibaca di dalam wirid. Itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis fil alamina innaka hamidun majid, di situ banyak doa. Banyak doa ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allah min a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiih dajjal. Itu antara Allahumma ighfir lima qaddamtu
wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Allahumma ighfir lima qaddamtu, ya Allah ampunilah dosaku yang sudah lewat. Wa ma akhartu yang Allahumma ighfir lima qaddamtu, ampunilah dosaku yang akan datang, yang akan aku kerjakan. Wa ma akhartu, dan dosa yang sudah lewat. Wa ma asrartu, dan dosa yang tidak kelihatan. Wa ma a'lamtu, dan dosa yang apa? Yang kelihatan. Wa ma asrartu, dosa yang tidak kami sengaja. Wa ma a'lamu bi, wa ma anta a'lamu bi, dan dosa yang aku tidak ngerti, tidak tahu, itu dosa Allah. Ya Allah saja, hanya Engkau yang tahu. Itu apa? Bahkan yang apa? Di dalam di akhir sholat sebelum fil alamin innaka hamidun majid ada tambahan doa tersebut. Allahumma inna min qabri wa min adzab ya Allah, aku minta perlindungan dari azab kubur. Siksa kubur itu pasti ada, benar adanya bagi orang yang banyak dosa. Ketika meninggal dunia disiksa dalam kubur itu pasti. Karena itu ada doa Allahumma inna min adzabil qabri wa min adzabin nar, siksa neraka nanti dari hari kiamat. Mungkin mahya wal mati, hikmahnya hidup dan hikmahnya itu termasuk apa? Manfaat hikmahnya daripada zikir setelah sholat. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa fi junubikum, berdoanya memakai lampu, biasa apa? Tiduran. Nah, ini orang dalam kondisi perang, ketakutan perang, masih dianjurkan untuk zikir, untuk wiridan, apalagi kita dalam keadaan enggak seperti itu, aman-aman saja. Ai fi kulli halin. Jadi pokoknya dalam kondisi apapun jangan sampai ketinggalan. Pak, saya dulu Pak, tidak boleh ini karena sambil jalan. Pak, tapi kalau saya minta waktunya lama, kalau dulu kita harus gantian, tidak apa-apa wiridannya, tapi wiridannya sambil di atas kaki, tapi kurang afdal. Karena kalau wiridannya jamaah bareng-bareng kita mendapatkan berkahnya jamaah. Belum tentu kita ini, karena kita minta sendiri, belum tentu kita diijabah. Tapi kalau mintanya orang banyak, karena yang diijabah orang satu yang lain terbawa semua, itu manfaatnya apa? Kita berdoa. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Nah, itu tadi kalau kalian dalam kondisi ketakutan pada perang maupun hal yang lain, boleh kamu mikir dalam kondisi apa? Berjalan, sambil merangkak, sambil mentok, sambil menangkap pohon, sambil kondisi yang kira-kira apa aman dari musuh. Tapi fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Kalau kalian sudah dalam kondisi aman, berarti sholatnya sholat yang biasa, tidak seperti sholatnya tetap biasa. Tidak usah yang satu sholat jaga, yang satu sholat bersama semua. Seperti sholat sempurna seperti semula lagi. Tidak usah kosong lagi, tidak usah sholat lagi, sholatnya seperti biasa. Begitu juga wiridannya, zikirnya juga seperti biasa karena perintah. Inna sholata kanat
alal mukminina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu sudah menjadi kewajiban, dan kewajibannya mawqutan sudah ditentukan waktunya. Jadi sholat ini sudah ditentukan waktunya. Waktu duhur, jadi kita kembali lagi kepada titik waktu duhur, mulai gesernya matahari sampai apa? Sampai bayang-bayang itu apa? Sudah melebihi bayang-bayang. Makanya Pak Mukoda, bayang-bayang matahari sudah melebihi daripada tombak ini. Jadi waktu duhur sudah benar. Jadi jangan sampai melewati waktunya, kecuali kemarin dalam keadaan dulu sakit, sholat dulu berjamaah dulu kalau merasa kalau tapi kalau sudah normal jangan waktunya dilewatkan. Terus kalau di pondok gimana Pak? Pondok ini dengan catatan mau pondok sholat, kalau tiap hari di pondok ini berarti kita menggampangkan perintah Allah. Allah itu Maha Pemurah, tidak menyulitkan, yang memberi kemudahan, tapi jangan dipermudah, jangan dianggap langsung belum itu. Kecuali kalau sholat ini betul-betul tidak bisa, ada udzur sakit subuh, kita kesiangan sampai jam 6:30 karena sudah keluar dari waktu subuh. Kalau menganggap gampang tiap hari punya bulu di kobor ini itu padahal alal mukminina kita bahwa Allah sudah memberikan kewajiban bahwa satu sholat waktunya sekian, sholat dulu sekian, harus berangkat dan seterusnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang mukmin dan waktunya sudah ditentukan. Kalau waktunya sudah ditentukan dari Allah, kita jangan mengingkarinya, tidak boleh mengingkari. Wa nazala lan turun lama bahasa semangsane utus sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus qaifatan ing pasukan ditolabi Abi Sufyan ing dalam menggoleki Abi Sufyan wa ashabihi lama rojau semangsane bali somo qaifah minggu sana ukut pasakau mongko ngeluh sapa qaifah al jaro hati ing pira-pira luka. Jadi ayat ini turun asbabul nuzulnya ketika Nabi lama bahasa sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengutus segolongan pasukan, mengutus untuk mencari fi tolabi Abi Sufyan, mencari Abi Sufyan dan sahabatnya. Ketika mereka kembali min Uhudin dari perang Uhud, fasaqau al-jalfah, mereka mengeluh menemukan Abi Sufyan, tapi mereka semua dalam keadaan luka parah.
Wala tahinu, kemudian disindir Allah, diberikan peringatan wala tahinu lan ojo podo apes, ojo lemah sira kabeh. Fitighai ay talabil qaumi ing dalem goleki musuh kaum ayul kufar tegese kafir li tuqatiluhum supaya mateni sira kabeh ing kufar. In takunu lamun ana sira kabeh iku tak lamun na padha ngrasakake lara ai tajiduna padha menawa sira kabeh alamat jaroke ing sakite takut. Kemudian fa innahu mongko sak temene kufar iku ya lamuna padha ngrasake lara kabeh kama tak lamuna kaya perkara tak lamuna kang ngrasake lara kabeh. Jadi ayat ini menceritakan, menggambarkan babun nuzulnya ketika Nabi berupah terhadap sahabatnya untuk mencari Abu Sufyan. Kok tiba-tiba ada di rumahnya. Kemudian setelah dicari, sahabat-sahabat Nabi yang dicari tadi menemukan mereka dalam keadaan luka parah. Karena lukanya itu akhirnya mereka mengeluh seperti ini karena diberikan ayat turun ini walakai mutibiro kamu jangan masalah istilahnya apa? Jangan payah, harus apa? Harus siap, harus kuat, tetap kuat. Fitirail qaum fitirail qaum, kamu mencari musuh untuk mereka apa? Memerangi agama Islam. Kamu harus apa? Tetap dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam kondisi lemahnya jangan lemah harapannya, hilangkan harapannya. In takunu ta'lamuna, jika engkau merasakan sakit karena luka akibat perang itu, jika engkau merasakan sakit karena luka sekian, mereka juga merasakan luka yang lebih parah daripada kalian. Istilahnya apa? Jadi kamu terluka, mereka terluka, sama-sama terluka. Untuk itu jangan patah semangat, tetap kuat. Watarjuna lan arep sira kabeh angkul tegese sira kabeh minallahi saking Allah. Engkau masih punya harapan. Biarpun kamu luka seperti ini, kamu masih punya harapan dari Allah. Apa harapannya? Minan nasri wassalam, pertolongan Allah. Mungkin saat ini kau perang kalah, mungkin nanti perang kau akan menang. Di samping kau menang dalam perangan, Allah akan memberi rezeki, memberi pahala yang berlipat ganda. Malakat min wassawabi alaihi. Ma ing perkara layar juna kang ora iso ngarep-arep sapa kefar. Tapi orang kafir mereka tidak bisa berubah. Mereka sudah kalah, sudah terluka, sudah kritis, tapi mereka tidak bisa mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya pada kalimat ini memberikan motivasi terhadap orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi, tetap kuat dalam membela agama Allah. Fa antum tajiduna, mongko utawi sira kabeh iku tajiduna lebih alain ngatasi mereka yang ngatasi kufar. Bidalika kalau itu kalian itu lebih baik daripada mereka. Walaupun sama-sama luka, sama-sama mendapatkan cobaan seperti itu, tapi kalian masih lebih nilainya. Fayam bagi mongko sayukdo lebih utama, lebih baik antakunu into oleh sira kabeh kalian semua argobu lebih senang
minhum sampai kabeh adwa kalian itu bisa lebih bangga daripada mereka orang kafir. Wa kana Allahu minhum sang kufar fihi ing dalam ibtigha. Wa kana lan ana sapa Allah iku aliman dat kang ngamurwi oleh ngawuri bikuli saking kelawan saben-saben siji hakiman kang bijaksana. Ison ing dalam agama Allah. Jadi kalimat ini sekali lagi kalimat untuk memotivasi jangan sampai kita pada memiliki semangat sifat yang lemah sehingga melemahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaroko lan nyolong sapa Tu'man bin Ubayrik dir'an ing baju besi wa qabaha lan ngumpetake sapa Tu'man ing dir'ah ing dat Yahudiyin ing dalam panggonane Yahudi. Pawujidat mongko den temu apa barang ing gaul ing dalam sani Yahudi. Faromahu mongko ndakwa sapa Tu'mah ing Yahudi ing Yahudi sapa Tu'mah dia kelawan dir'ah. Wa halafalan sumpah sapa Tu'mah annau satamene Yahudi iku masarokuha ora njupuk saka Yahudi ing bid'ah fasalah mongko njaluk saka kaum Yahudi an-nabiya ing nabi ayu jadilah nyento memberikan pengadilan anhu saking ma wayuk beriu. Nah ayat berikutnya ini ada seorang muslim, artinya itu seorang muslim orang Islam terbuka kemunafikannya pura-pura Islam, dia berbuat jahat, berbuat yang tidak pantas. Namanya itu dia nyolong. Ketika dia nyolong, hasil curiannya ditaruh di tempatnya orang Yahudi. Kalau ditaruh tempatnya orang Yahudi, kemudian orang Yahudi malah dituduh dia nyolong. Dan Tu'mah ini berani bersumpah, berani bersumpah atas nama Allah sebagai yang benar. Dan orang Yahudi pun tidak memakannya, tidak memakan itu. Akhirnya orang-orang yang simpati terhadap Tu'mah dia membela, akhirnya di hati kepada Nabi. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini kita tarik kesimpulan bahwa ayat 102 dan 103 dari surat An-Nisa menggambarkan bahwa kita senantiasa selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apa, terutama ketika lagi beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah pada sholat, supaya tetap ingat kepada Allah. Simpan dulu hanya Allah. Sisakan, sempatkan waktu 5 menit, 10 menit hanya waktu itu hanya untuk Allah. Waqumu lillahi, kerjakanlah sholat atau ibadahnya lillahi hanya untuk Allah. Yang lain kasih berikan kita itu berarti. Tapi minimal kita semoga bisa belajar seperti demi sedikit. Inna anzalna ilaikal kitaba wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan satu itu ayat yang kita berikan ini
al-ikhlas bermanfaat ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kita minta bantuan Al-Fatihah. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 1 juta. Nah, kita doakan semoga hamba Allah kita doakan semoga hamba Allah yang telah menitipkan sebagian hartanya di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, diberikan kesehatan, diberikan sehat walafiat, seluruh keluarganya dijauhkan daripada sakit dan penyakit, dijauhkan dari segala bencana petaka, dijauhkan dari segala gangguan, dijauhkan dari segala keburukan, dan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doa malaikat, Allahumma ati mumtikum kholapan, ya Allah berikan ganti orang yang telah menginfakkan sebagian harta di dalam Allah. Ala hadinya wal qalbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua, semoga untuk kami kalian yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk konsumsi tubuh berkah pada pagi ini dan hari-hari sebelumnya dan selanjutnya, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Karim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma علمنا ما ينفعنا علمنا ما لا ينفعنا إنك تعلم ولا نعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن سوء تشبع ومن شر من يعبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قولنا ولا تجعلنا وأنفسنا ومن أهل الذكر والإيمان والإبادة وللرزق وللقرآن وللدعاء والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.